Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya Dira Arista dengan nomor NIM 2201071005 dari kelas 2A D3 Akuntansi yang tentunya pada mata kuliah akuntansi perbankan di pertemuan ke-7 dan video yang ke-7. Nah, pada video kali ini Dira akan membahas mengenai materi operasional kartu bank, operasional payment point, dan operasional bank garansi. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu operasional dari kartu bank. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai operasional kartu bank. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian, fungsi, tujuan, jenis-jenis, serta mekanisme dari kartu bank. Yang pertama yaitu pengertian dari kartu bank atau bank card, yaitu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa kepada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Yang mana kartu bank ini dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dan dana dan cek atau tabungan yang sering dikenal dengan kartu debit. Nah, kartu bank ini juga bermanfaat untuk sebagai alat pengenal ketika kita ingin mencairkan atau menguangkan sebuah cek. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi dari kartu bank. Tujuan dan fungsi dari kartu bank ada beberapa. Yang pertama, sebagai alat pembayaran. Nah, di sini kartu bank digunakan untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Pemegang kartu dapat menggunakan kartu ini untuk membayar belanjaannya di toko-toko fisik seperti toko online atau bahkan untuk melakukan pembayaran tagihan. Untuk tujuan yang kedua, yaitu sebagai penarikan uang tunai. Nah, di sini pemegang kartu dapat mengakses dana mereka dengan menggunakan kartu bank dan PIN yang sesuai dan tepat. Dan untuk tujuan yang ketiga yaitu keamanan. Nah, kartu bank sering dilengkapi dengan fitur keamanan seperti chip transkripsi, tanda tangan elektronik, atau teknologi pembayaran nirkabel seperti NFC, yang mana untuk melindungi pemegang kartu dari penyalahgunaan. Yang keempat, yaitu sebagai manajemen keuangan. Nah, fungsi kartu bank di sini yaitu kartu bank sering terhubung dengan rekening bank pemegang kartu, yang mana memungkinkan pemegang kartu untuk melacak transaksi mereka dengan mudah melalui laporan bulanan atau akses online. Yang ini akan membantu dalam manajemen keuangan pribadi kita. Untuk yang selanjutnya yaitu ada akses kredit. Nah, di sini banyak kartu bank yang berfungsi sebagai kartu kredit yang memungkinkan pemegang kartu untuk mengakses dana pinjaman dengan tingkat bunga tertentu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu sebagai bonus dan hadiah atau rewards. Nah, ada nih beberapa kartu bank yang menawarkan program loyalitas, cashback atau point reward kepada pemegang kartu. Dan kartu bank ini juga berfungsi sebagai transaksi internasional, yang mana kartu bank sering dapat digunakan untuk transaksi internasional yang memungkinkan pemegang kartu untuk berbelanja di luar negeri atau melakukan transaksi dengan valuta asing. Dan untuk fungsi dan tujuan selanjutnya yaitu sebagai keamanan transaksi online. Di sini, kartu bank seringkali memiliki fitur keamanan tambahan seperti verifikasi dua faktor untuk melindungi pemegang kartu dari penipuan online atau penyalahgunaan. Dan untuk fungsi dan tujuan selanjutnya, yaitu kemudahan dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini fungsi kartu bank yaitu memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari kartu bank. Jenis-jenis kartu bank ini ada terbagi dua. Yang pertama, kartu debit, dan yang kedua, kartu kredit. Nah, kartu debit merupakan kartu elektronik yang diterbitkan oleh bank sebagai fasilitas bagi pemegang rekening, tabungan atau giro yang dimanfaatkan untuk berbagai transaksi perbankan di mesin ATM dan berbelanja di toko yang memiliki mesin EDC atau disebut dengan gesek elektronik data. Yang kedua, ada kartu kredit. OJK pada situsnya menjabarkan kartu kredit sebagai kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan sejenis, di mana kartu ini memberikan fasilitas kepada pemilik kartu untuk melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Nah, di sini kita dapat mengenal kartu kredit ini berbagai macam jenisnya, teman-teman. Yang pertama ada kartu yang berwarna silver, yang mana limit kartu ini sekitar 4.000 hingga 7.000. Ini umumnya ditujukan kepada nasabah dengan penghasilan 3 juta per bulan. Ada juga yang kartu gold,
yang mana kartu ini memiliki limit sekitar 10 sampai 40.000, yang mana ini ditujukan untuk nasabah dengan jumlah pendapatannya yaitu 5 juta sampai 10 juta per bulan. Dan yang ketiga ada namanya kartu platinum, yang mana ini kartu ini memiliki limit kredit sekitar 40.000 sampai 1 juta, yang mana umumnya ini kartu ini ditujukan untuk nasabah dengan pendapatan minimal 180 juta per bulan. Dan ada juga kartu titanium, yang mana kartu ini hanya yang diundang secara langsung lah oleh bank yang akan mendapatkan kartu kredit ini. Nah, yang selanjutnya ada kartu spesial. Sesuai namanya, kartu ini hanya diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki pendapatan miliaran, seperti perusahaan besar, dokter terkenal, atau pengacara terkenal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada mekanisme penggunaan dari kartu bank. Yang pertama, mekanisme penggunaan kartu debit. Nah, pada penggunaan kartu debit, mekanisme umum adalah digesek pada mesin edisi, yang mana saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan penggunaan, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke mesin edisi saat melakukan transaksi. Berbeda halnya dengan mekanisme penggunaan kartu kredit. Nah, pada penggunaan kartu kredit, mekanismenya tentu berbeda dengan kartu debit. Saat melakukan transaksi, kartu kredit tidak memotong saldo kita, melainkan pihak bank lah yang mencatatnya sebagai hutang. Yang mana hutang inilah yang kita bayarkan setiap bulan nantinya. Nah, itulah materi mengenai operasional dari kartu bank. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai operasional kartu bank? Nah, untuk materi yang kedua, kita akan membahas mengenai operational payment point. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari payment point. Nah, payment point adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran, di mana bank adalah media sarana dan perantaranya. Payment point merupakan jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulan dengan jumlah transaksi yang relatif kecil. Nah, sedangkan di sini, payment point juga memiliki tujuan dan fungsinya. Yang pertama, tujuan payment point, yaitu untuk menambah fungsi dan fasilitas baru yang dapat dilakukan melalui bank. Tujuan yang kedua, yaitu untuk mempermudah dalam melakukan berbagai jenis pembayaran yang dimiliki, hanya dengan mendatangi satu tempat saja. Tujuan yang ketiga, yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat. Selanjutnya, kita beralih kepada fungsi payment point. Fungsi payment point yang pertama yaitu bisa membayar tagihan kapanpun dan dimanapun, karena kita cukup mendatangi satu tempat saja. Dan fungsi yang kedua yaitu membantu perekonomian masyarakat. Dan fungsi yang ketiga yaitu mempermudah pembayaran tagihan penyediaan jasa. Sebenarnya tujuan dan fungsi payment point itu hampir sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari payment point. Nah, di sini jenis-jenis payment point ini ada dua nih teman-teman. Ada yang disingkat dengan SOPP dan ada yang disingkat dengan PPOB. PPOB. Nah, apa itu SOPP dan PPOB? Nah, SOPP ini disingkat dengan Sistem Online Payment Point. Yang mana di sini SOPP ini yaitu payment point yang konvensional yang merupakan sebuah metode pembayaran tagihan dengan cara konvensional. Yang mana dalam SOPP ini ada dua bagian nih, ada manage data secara batch, ada manage data secara online. Berbeda dengan halnya PPOB. PPOB itu singkatan dari Payment Point Online Bank. Yang mana yaitu sebuah sistem pembayaran tagihan yang lebih aman, mudah, murah, dan proses yang sederhana. Dengan adanya sistem ini, pengguna bisa membayar berbagai tagihan secara online dan real time. Nah, itulah perbedaan dari jenis-jenis payment point, sistem online payment point dan payment point online bank. Nah, itu mengenai materi operational payment point. Setelah membahas operational payment point, kita akan membahas mengenai operational bank garansi. Materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai operasional bank garansi. Hal yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian dari bank garansi. Apa itu bank garansi? Nah, bank garansi merupakan sebuah jaminan dalam bentuk warkat yang diberikan bank kepada nasabahnya. Nah, yang mana dalam hal ini bank berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin.
Setelah kita mengetahui pengertian dari bank garansi, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan bank garansi dan fungsi bank garansi. Nah, tujuan bank garansi di sini ada yang diperuntukkan bagi bank, ada juga yang diperuntukkan untuk bagi pemegang jaminan. Yang pertama, tujuan bank garansi bagi bank, yaitu untuk memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti suatu tender. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dalam biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kredibilitasnya di mata para nasabah. Sedangkan tujuan bank bagi pemegang jaminan yaitu memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjaminkan melalaikan kewajibannya. Pihak yang menjaminkan melalaikan kewajiban ini akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Nah, di sini tujuan bank garansi itu juga dapat menumbuhkan rasa percaya antara pemberian jaminan dengan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Dan bank juga akan memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha, baik bagi bank maupun bagi bank yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi bank garansi. Nah, fungsi bank garansi di sini ada tiga. Ada bagi kreditur, ada bagi debitur, ada bagi bank. Nah, fungsi bank bagi kreditur atau penerima jaminan, yaitu sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Sedangkan fungsi bank debitur atau terjamin, yaitu sebagai sarana mendukung untuk pemberian jaminan kepercayaan kreditur bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada 24 waktunya, sekalipun ia berhalangan untuk memenuhinya. Fungsi bank garansi seperti ini akan memperlancar transaksi yang dibuatnya. Fungsi yang ketiga yaitu bagi bank atau penjamin. Nah, di sini fungsi bank ini sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan krediturnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari garansi bank ini. Nah, garansi bank ini atau bank garansi ini memiliki 5 jenis. Yang pertama, bank garansi penawaran, yang mana jenis jaminan yang digunakan dalam proses tender untuk menjamin bahwa pemegang tender akan menandatangani kontrak. Yang kedua, bank garansi pelaksanaan. Di sini, bank ini menjamin bahwa pihak kontraktor akan menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak. Untuk yang ketiga, jenisnya yaitu bank garansi pembayaran. Di sini, bank garansi menjamin pembayaran kepada pihak ketiga seperti pemasok atau subkontraktor. Dan jenis yang keempat yaitu bank garansi jaminan pemeliharaan. Di sini, bank garansi akan menjamin kualitas pekerjaan selama periode ditentukan setelah proyek selesai. Dan untuk jenis yang terakhir yaitu ada bank garansi uang muka. Di sini, bank garansi menjamin pembayaran sejumlah uang muka setelah memenangkan proyek, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat Dina sampaikan pada video kali ini. Nah, untuk video-video berikutnya jangan lupa disaksikan ya teman-teman mengenai akuntansi perbankan. Semoga pada video kali ini bermanfaat, yang Dina sampaikan jelas dan bermanfaat bagi teman semuanya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye.